Halo sahabat Ara, selamat datang di GPAN Pod, podcastnya Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Malang. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Nah, sebelumnya aku mau kenalin diri terlebih dahulu. Kenalin, namaku Monika Zainal Fadilah, biasa dipanggil Kak Monika. Aku salah satu pengurus dari Divisi Public Relation GPAN Malang. Aku juga mau ngasih tahu nih ke kalian, GPAN Pod ini tuh podcast perdana yang diadakan oleh GPAN Malang. Nah, kali ini tuh kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Noval. Beliau merupakan salah satu alumni dari GPAN Malang yang sekarang juga bergabung di GPAN Pusat. Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja kita sapa yuk. Halo Kak Noval, gimana nih kabarnya? Halo, baik nih Kak Monika. Kak Monika gimana nih kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah juga baik juga Kak. Kesibukan hari ini apa ya Kak? Nah, terkait kesibukan hari jadi Kak Monika banyak sekali juga di GPAN besar yang kita sedang mengkonsep dan juga sedang gerak SDM yang di bidang PSDM itu ke depannya seperti apa. Kemudian untuk kesibukan yang lainnya karena Sabtu kemarin baru selesai wisuda, jadi untuk sekarang lebih ke prepare arah karir ke depannya nanti seperti apa. Gitu Kak Monika. Wih, Kak Noval sangat produktif sekali ya. Semoga karir kedepannya bisa lebih bagus dari sekarang. Amin, amin. Sama-sama. Untuk podcast kali ini tuh kita sharing-sharing tentang pengalaman di GPAN Pusat Kak Noval ya, dan juga di GPAN Regional kemarin. Aku mau tanya nih Kak, kenapa Kakak dulu tertarik dengan GPAN? Apa masih motivasinya gabung di GPAN tersebut? Nah, terkait motivasi ya, saya kira motivasi dari saya, dari Kak Monika, kemudian ada juga ya CEO kita Public Relation yang sekarang, Kak Anggi. Terima kasih juga nih udah mengundang saya untuk silaturahmi ya bersama teman-teman GPAN. Motivasinya saya rasa kita semua sama, ingin menjadi mahasiswa yang produktif, mahasiswa yang banyak memberikan kebermanfaatan. Jadi saya lihat GPAN Malang itu dari tahun ke tahun selalu membuat kegiatan-kegiatan yang produktif, selalu membuat yang ini manfaatnya luar biasa banget loh. Ketika kita nanti terjun di GPAN Malang, bisa menjadi bagian dari GPAN Malang, kita bakal banyak dapat keuntungan nih. Yang pertama, kualitas dari diri kita pasti akan berkembang pesat. Selain kualitas diri kita yang berkembang pesat, kita juga pasti akan memberikan kebermanfaatan yang luas. Dan alasan saya yang selanjutnya, waktu itu kok bisa sih gabung di GPAN Regional Malang, karena sahabat saya waktu itu Kak Bagus, ketua GPAN yang periode kemarin, itu memberikan informasi ini loh, GPAN Malang sedang open rekrutmen pengurus. Nah, karena waktu itu saya ikut organisasi, sama sekali nggak ada yang bergerak di bidang pengajaran, terlebih lagi mengajar anak-anak ya. Nah, literasi itu akhirnya saya tertarik deh gabung GPAN Malang, dan 100% saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari GPAN, terkhusus GPAN Regional Malang, Kak. Wih, motivasinya sungguh luar biasa sekali buat masuk di GPAN ini. Oh iya, sekarang kan kakak juga selain bergabung di GPAN Malang, juga bergabung di GPAN Pusat. Eh, Gimana sih pengalaman-pengalaman yang kakak dapatkan di GPAN Regional Malang maupun Pusat? Boleh cerita sedikit? Terkait pengalaman itu manfaat pasti banyak sekali ya. Kalau di GPAN Malang itu saya dapat pengalaman yang berkesan mengajar di hadapan anak-anak tentang usia ya 4 tahun sampai 10 tahun atau 12 tahun ya rentang sekitar itulah, SD sampai
SMP, dan itu wah luar biasa sekali ya. Kita tahu kalau ngajar anak-anak kecil itu, misal nih kalau saya ya berdiskusi atau menerangkan sesuatu ke Kak Monika nih yang sudah di tingkat mahasiswi ya, kan lebih enak tuh nangkepnya. Kalau misalnya suasana tidak kondusif kan kita enak tuh ngaturnya, sudah bisa diarahkan. Nah kalau anak-anak yang di usia TK, SD, SMP ini kan agak susah kalau kita belum pernah ada pengalaman ngajar sebelumnya. Nah, itu yang saya bersyukur dari GPN Malang, saya dipertemukan dengan pengalaman seperti itu. Jadi lebih bisa mengatasi, oh ternyata kalau kita mengatakan atau menyampaikan sesuatu kepada adik-adik itu nggak bisa pakai bahasa yang tinggi-tinggi, nggak bisa pakai bahasa yang kita sebagai mahasiswa, pakai bahasa yang ilmiah dan sebagainya, ya harus kita sesuaikan. Kalau di GPN ini kan kita itu pengalamannya lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak, dengan adik-adik. Tapi di situ ternyata kita juga difasilitasi. GPN Malang juga mengadakan kegiatan diskusi-diskusi sesama mahasiswa, baik itu antar pengurus ataupun kita buka untuk eksternal, itu GPN Malang ternyata juga memfasilitasi. Jadi alhamdulillah ya, di GPN Malang saya banyak mendapatkan situasi yang dimana itu melatih saya berinteraksi dengan, apalagi kita di divisi public relation ya dulu. Nah, sekarang kan Kak Monika nih yang meneruskan di divisi public relation. Saya bisa berbicara, saya bisa berinteraksi, menyesuaikan bahasa yang pas ketika bersama dengan anak-anak itu seperti apa, ketika bersama dengan rekan sesama mahasiswa itu seperti apa. Di divisi public relation kita kan juga berinteraksi mengenalkan GPAN kepada pihak luar. Nah, kepada pihak luar itu kita model interaksi, model komunikasinya, bahkan ketika kita disuruh memperkenalkan GPAN Malang kepada mereka itu kita juga bisa. Nah, jadi itu manfaat yang saya dapatkan di GPAN Malang. Kalau di GPAN Pusat saya mendapatkan manfaat bagaimana caranya kita berinteraksi dengan teman-teman yang asalnya itu tidak hanya dari daerah asal kita. Kan saya asalnya dari Malang, ikut GPN Regional Malang, ya otomatis kebanyakan ya teman-teman pasti bahasanya itu memakai bahasa Jawa. Tapi kalau di GPN Pusat, kita kan ada teman-teman yang dari luar pulau Jawa, kemudian ada teman-teman yang dari daerah yang kita itu berbeda bahasa, berbeda budaya, tapi gimana cara kita menyesuaikan. Jadi itu manfaat-manfaat hal-hal yang saya dapatkan baik itu di GPN Malang dan GPN Pusat, Kak Monika. Kalau Kak Monika sendiri gimana nih selama pengalaman 1 tahun kemarin sampai sekarang sih di GPN Malang, manfaat ya satu aja lah yang dirasakan itu seperti apa Kak Monika? Sebenarnya untuk manfaat gabung di GPAN ini sangat banyak. Tetapi yang saya rasakan saat ini ya seperti saat ini. Saya belajar untuk ngomong, apalagi di public relation ini kan kita branding GPAN ke keseluruhan, ke pihak-pihak luar. Jadi salah satu manfaatnya yaitu ilmu komunikasi. Bagaimana cara kita komunikasi dengan pihak-pihak luar. Mungkin itu salah satu yang paling penting yang saya dapatkan. Nah iya, cocok ini berarti kita manfaat yang didapatkan itu sama, apalagi public relation itu lebih banyak divisi ini ya, berbicara, banyak memperkenalkan, nah hal-hal yang bermanfaat lah dari GPN Malang. Insya Allah kemampuan komunikasi banyak terasa. Nah gitu ya Kak Monika. Benar sekali Kak Noval. Selama gabung di GPAN ini kan selalu pasti ada suka dukanya ya Kak Noval. Dari Kak Noval sendiri suka duka selama di GPAN ini apa aja ya? Sukanya, wah banyak banget ya. Kalau sukanya tadi manfaat-manfaat yang saya sebutkan ya. Kemudian untuk dukanya ya, kalau saya sendiri itu dukanya kok nggak dari dulu-dulu banget gitu loh. Saya gabung GPAN Malang. Saya tuh gabung GPAN ya baru semester 7 kalau nggak salah. Itu sudah pas mau mengerjakan skripsi ya di tahap-tahap awal. Ya 1 tahun lah. Saya itu kok nggak dari kayak Kak Bagus itu ya, Ketua Umum GPAN Regional Malang yang sebelum Kak Yuda ini kan udah dari semester-semester awal tuh gabung GPAN. Jadi dukanya itu saya kok gabung GPAN istilahnya dalam tanda kutip telat.
Nah, itu duka yang saya rasakan. Kemudian untuk yang saya rasakan selanjutnya itu ketika GPN Malang di tahun 2021 atau 2020 akhiran kita kegiatan lebih banyak, ada beberapa sih yang dilaksanakan secara online. Jadi untuk kerekatan, kemudian untuk kekompakan itu kalau koordinasinya secara online kurang begitu mengena. Nah, alhamdulillah juga di GPN Malang itu salah satu alasan yang bikin saya ingin bergabung, ternyata kegiatan secara offline banyak difasilitasi. Jadi alhamdulillah lah, untuk GPN Malang ini lebih banyak sukanya daripada dukanya, Kak Monika. Mungkin kalau dukanya ya kegiatan yang secara online itu di beberapa kali kesempatan saya absen. Nah, saya tidak sempat bergabung gitu. Sangat disayangkan ya. Sebenarnya kita masuk sangat terlambat itu. Tapi meskipun terlambat tidak apa-apa, karena ada pepatah yang mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Benar kan Kak Laufal? Iya, itu betul. Lebih baik terlambat daripada ya, tidak sama sekali ya. Lebih baik saya masuk di semester akhir daripada saya nggak gabung sama sekali di GPN. Waktu pandemi kemarin ya lebih baik ya, beberapa kali atau ya saya ikut kegiatan online ya daripada saya tidak ikut kegiatan sama sekali. Intinya manfaat yang saya rasakan banyak, apalagi saya ikut semua kegiatan yang dilaksanakan GPN. Wah, lebih mantap lagi nih ya. Benar sekali Kak Naufal. Oh ya, di GPN ini kan merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang pengabdian, khususnya pengabdian di bidang literasi. Nah, menurut Kak Naufal sendiri ini, bagaimana sih literasi di Indonesia? Apalagi khususnya di regional Malang ini. Soalnya kan Kak Naufal juga dari daerah Malang, jadi lebih tahu bagaimana kondisi pendidikan literasi di Malang ini. Baik, karena ketika saya bergabung di GPN Malang itu separuh ya. Nah, separuh kegiatan itu kita berfokus kepada pengembangan literasi yang dimiliki oleh adik-adik kita. Kalau literasi yang dimiliki oleh sesama mahasiswa itu kan sumber informasinya kita mau cari sendiri, bisa lebih mudah. Kalau yang adik-adik kita, teman-teman yang masih di tingkat TK, SD, SMP, itu kan, nah ini kita yang perlu memberikan informasi kepada mereka. Bagaimana sih caranya kita untuk mendapatkan informasi kepada adik-adik ini, kita jelaskan ke mereka, ini loh informasi yang betul-betul harus kamu ambil, ini yang jangan diambil, ini informasi yang baik, ini informasi yang tidak. Nah, saya lihat di adik-adik kita itu, baik kita berbicara literasi yang ada di konteks nasional ataupun yang ada di konteks regional Malang, itu tantangannya. Karena kan adik-adik kita masih belum bisa benar-benar tahu, oh cara mengambil informasi yang ini loh, ini yang dia perlukan, ini yang tidak. Buktinya ya informasi-informasi yang buruk, kemudian konten-konten yang kita lihat itu bukan konsumsi untuk umur semereka, justru mereka aksesnya lebih mudah mendapatkan. Jadi untuk tantangan yang ada di regional Malang selama kepengurusan saya yang kemarin itu seperti itu. Banyak dari adik-adik ini masih butuh bimbingan, dan saya lihat untuk gerakan-gerakan literasi yang ada di Malang, terkhusus GPN Malang, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang kreatif, menghadirkan kegiatan-kegiatan yang memberikan banyak kebermanfaatan untuk adik-adik kita ya. Karena saya di GPN itu, jujur ini pengalaman saya berinteraksi secara intens dengan adik-adik yang usianya di bawah saya, baik itu di tingkat TK sampai SMP, maka saya harus memberikan kontribusi secara maksimal untuk pengembangan diri mereka. Dan alhamdulillah GPN Malang itu sudah dari dulu sampai sekarang
terkenal ya menjalin kolaborasi, menjalin sinergi dengan organisasi-organisasi lain. Ini justru sangat bagus. Dan di Malang itu terkenal kan dengan sinergi, dengan kolaborasinya organisasi satu dengan yang lainnya saling berhubungan, saling bekerja sama. Toh niatnya kita itu sama-sama baik ya Kak Monika, sama-sama ingin mengembangkan literasi yang dimiliki oleh adik-adik kita, yang dimiliki masyarakat, yang dimiliki rekan-rekan sesama mahasiswa. Maka ya kalau gerakan itu jangan sendiri-sendiri, karena misi kita sama-sama kebaikan, dan GPN Malang dari dulu sampai sekarang sangat bagus sekali untuk gerakan kolaborasi ini di bidang literasi. Wah, sangat bagus. Jadi saling bekerja sama dan bersinergi. Itu untuk realitas serta tantangan literasi yang ada di inilah regional Malang. Saya rasa di regional lain atau di nasional pasti berbeda. Benar sekali Kak Noval. Apalagi kita gabung di KPAN ini sangat membantu sekali buat literasi di Indonesia, buat budaya literasi di Indonesia, meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Apalagi kalau kolaborasi dengan organisasi lain yang bergerak juga di bidang pendidikan, sangat lebih bagus. Oh iya Kak Noval, selain Kak Noval ikut organisasi KPAN ini, pasti juga ikut organisasi lain ya, seperti Seskom, FOSE, atau juga volunteer-volunteer di lembaga kemanusiaan. Nah, menurut Kak Noval, gimana sih cara Kak Noval sendiri manajemen waktu tersebut agar seimbang di antara keduanya, dan juga di waktu perkuliahan? Karena kan Kak Noval waktu bergabung di organisasi juga masih menjadi mahasiswa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya nih Kak Monika. Kalau saya balik nih, kalau Kak Monika sendiri gimana? Kan Kak Monika ada kuliah juga, organisasi banyak nih, gimana? Kalau dari aku sendiri sih lebih mementingkan perkuliahan, karena saya keluar dari rumah itu tujuan utamanya untuk kuliah. Jadi urusan-urusan kuliah itu saya dahulukan terlebih dahulu dengan secepat mungkin dan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Setelah urusan kuliah selesai, contohnya tugas-tugas selesai, jadi saya bisa lanjut ke urusan organisasi. Nah, untuk saat ini saya cuma gabung di organisasi KPAN, jadi waktu saya fokus ke KPAN aja dan juga perkuliahan. Kita tentukan prioritas utama terlebih dahulu, gitu Kak Noval. Nah, betul nih, mantap saran ataupun cara memanage waktu dari Kak Monika. Tentukan prioritas. Nah, buat teman-teman yang sekarang kan pasti audiensnya kebanyakan mahasiswa nih. Nah, prioritas yang paling utama itu kuliah ya Kak Monika. Karena kan kita kuliah, benar ya kalau sekali. misalnya pakai uang sendiri ya nggak apa-apa. Uang cari sendiri, bayar sendiri UKT atau biaya operasional lain. Ketika merantau ke Malang itu, kalau pakai uang sendiri ya nggak apa-apa. Ini kan masalahnya kita berangkat, merantau, belajar, berorganisasi, berkuliah itu kan operasionalnya kebanyakan, ya semuanya lah hampir, itu dari dana orang tua kita. Jadi orang tua kita kan pasti sangat bahagia, sangat senang ketika anaknya itu bisa mampu menyelesaikan perkuliahan dengan nilai yang memuaskan, dengan waktu yang tepat, kemudian dengan prestasi yang kalau bisa prestasinya itu banyak. Ya, jadi memprioritaskan kuliahnya terlebih dahulu. Itu terkait pesan yang bisa kita ambil nih dari apa yang disampaikan oleh Kak Monika. Nah, kalau dari saya sendiri Kak Monika, setiap orang itu saya yakin pasti punya prioritasnya sendiri-sendiri. Ada yang ketika kuliah karena dia keasikan berorganisasi, ya prioritasnya berorganisasi. Ada yang teman-teman prioritasnya itu untuk membantu orang tua, maka sambil bekerja. Ada yang prioritasnya hanya fokus untuk kuliah saja. Semuanya itu ya tidak ada yang salah, semuanya betul. Karena kan yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya kita sendiri. Masa kita ngambil keputusan orang lain yang kita suruh untuk bertanggung jawab. Setiap orang pasti punya caranya sendiri dalam memanage waktu, punya prioritasnya sendiri. Dan kalau dari saya sendiri, itu terkait bagaimana sih cara memanage waktu, simple aja.
saya anggap berorganisasi itu berapapun banyaknya, selama saya dipercaya, diamanahi, dan saya tahu saya mampu. Nah, kalau saya nggak mampu, saya tolak langsung. Daripada nanti teman-teman yang mempercayai saya itu menyesal di belakang atau menyesal di pertengahan karena saya tidak mampu mengemban amanah. Tapi kalau saya mampu, teman-teman percaya, saya ambil itu amanah. Saya anggap organisasi ini sebagai, dalam tanda kutip, pelampiasan saya ketika di perkuliahan itu suntuk. Di perkuliahan itu saya sudah buntu. Saya butuh penyegaran, saya butuh rekan-rekan untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai hal-hal yang seputaran itu, tidak hanya materi-materi perkuliahan, tapi juga mengenai arah karir ke depan, mengenai kehidupan teman-teman di kampus yang lain seperti apa, atau di prodi yang lain seperti apa, kemudian terkait dengan kehidupan pribadi dia seperti apa, barangkali kita cerita sharing, ya sharing-sharing permasalahan itu bisa saling memberi solusi. Nah itu saya anggap organisasi sebagai tempat untuk menemukan hal-hal tersebut. Nah ketika saya sudah merasa cukup di organisasi, oh ini sudah waktunya saya fokus kembali untuk mempelajari, untuk berkutat kembali dengan materi-materi perkuliahannya, maka saya kembali. Nah, cara untuk manage waktunya saya tidak membuat, ya saya prioritaskan untuk organisasi 30%, untuk perkuliahan 70%, atau untuk organisasi 50%, untuk perkuliahan 50%. Kalau dari saya sendiri cukup singkat. Kalau misalnya saya suntuk, kuliah sudah waktunya ini cari kegiatan, cari rekan-rekan diskusi yang membahas di luar materi perkuliahan, saya larinya ke kegiatan-kegiatan organisasi, ke rekan-rekan organisasi. Tapi kalau misalnya tugas perkuliahan, materi perkuliahan ini sudah menunggu, saya juga merasa cukup, oh ini sudah cukup waktunya, ini saya jangan berkutat terus di ranah organisasi, bisa bahaya nanti kan tugas-tugas terbengkalai dan sebagainya, saya kembali lagi ke perkuliahan. Jadi saling pindah-pindah lah, itu Kak Monika. Waktu manajemen yang baik ya, berarti kita nggak mengesampingkan organisasi maupun waktu kuliah. Semuanya dibagi rata, seperti itu ya Kak Naufal. Iya, semuanya dibagi rata. Alhamdulillah sih Allah berkesempatan saya bisa membagi rata itu waktu. Kalau misalnya kasihkan di organisasi juga, kemungkinan waktu lulusnya ini ya lebih lama, bahaya juga. Kasihan orang tua kalau seperti itu. Nah, betul itu. Oh iya Kak Naufal, ini kan Kak Naufal udah sharing-sharing waktu dan juga pengalamannya di organisasi GPAN. Menurut Kak Naufal, apa sih yang harus dimiliki oleh pengurus-pengurus yang ikut di GPAN ini? Ini terkait hal-hal yang perlu kita miliki sebagai pengurus GPAN Malang. Setiap dari kita, mahasiswa ya, kebanyakan kan teman-teman pengurus GPAN, terkhusus GPAN Malang ini kan mahasiswa. Pasti ujung-ujungnya lulus kan, lulus dalam kegiatan perkuliahan, dan saya yakin teman-teman GPAN ya lulus tepat waktu semuanya lah insya Allah. Amin. Jadi itu yang perlu dipersiapkan sedini mungkin. Yang pertama ya, kemampuan kita untuk berkomunikasi. Ya, berkomunikasi itu tidak hanya terbatas pada public speaking saja. Berkomunikasi itu yang saya sampaikan di awal, kita komunikasi sama anak-anak kecil loh bisa, kita komunikasi sama mahasiswa, sesama mahasiswa ya bisa, kita komunikasi dengan pihak luar yang lebih tua dari kita, yang posisi jabatannya lebih tinggi dari kita ya bisa. Nah, semua itu insya Allah kita dapatkan di GPAN Malang. Wah, nggak perlu kita cari, itu kesempatan-kesempatan itu yang mendatangi kita sendiri. Makanya itu perlu bagi teman-teman untuk ini yang perlu dimiliki, kemampuan komunikasi. Kemudian yang kedua, nah kemampuan untuk menulis. Kemampuan untuk menulis kan pasti nanti akan dipergunakan mengerjakan skripsi, dan di GPAN Malang sendiri juga banyak memfasilitasi bagaimana caranya kita untuk bisa benar dalam aspek keterampilan atau kemampuan menulisnya. Kemudian bagaimana caranya kita itu
memberikan informasi melalui tulisan, tapi yang sifatnya tidak bertele-tele, langsung to the point dengan bahasa yang baik dan benar. Itu keterampilan komunikasi, keterampilan menulis, dan tentu keterampilan beradaptasi. Nah, ujung-ujungnya kan teman-teman pasti lulus. Setelah lulus kan macam-macam ya, yang jalur karir kita tempuh itu. Tidak hanya di GPAN Malang saja, di organisasi lain pun yang bergerak di bidang literasi, untuk alumni-alumninya ya tidak hanya menjadi pengajar saja. Banyak juga yang di mana beliau-beliau ini sebagai alumni juga bekerja di corporate yang itu tidak ada kaitannya dengan literasi. Nah, itu semua dasarnya apa ya? Kemampuan komunikasi, kemampuan atau keterampilan menulis, dan juga kemampuan kita untuk ini yang ketiga, beradaptasi. Nah, di kondisi apapun, mau rekan kita ya seorganisasi pasti kan ada yang nggak cocok. Bagaimana caranya kita itu untuk tetap sama-sama, misalnya di GPAN, kita ada yang nggak cocok nih sama satu orang, tapi jangan sampai ketidakcocokan itu bikin GPAN Malang itu ruwet ya. Teman-teman yang lain ikut memikirkan masalah keruwetan perseteruan kita itu jangan sampai. Ya harus diselesaikan secara profesional. Kalau bisa ya ketidaksukaan itu nggak usah ditampakkan lah. Karena ya kalau saya sendiri di perusahaan ya itu ada yang beberapa tidak cocok, ya tetap kita bersikap profesional. Tetap kita ya baik dengan mereka, karena kan tujuan kita sama-sama untuk memberikan kebaikan ke depannya. 3, keterampilan komunikasi, menulis, dan juga adaptasi. Itu yang perlu dipersiapkan terlebih lagi di GPN Malang ini kan organisasi yang latar belakangnya itu dari teman-teman mahasiswa se-Malang, bahkan ada yang sudah lulus kuliah ikut GPN Malang juga. Ini kesempatan untuk belajar, persiapan cara beradaptasi dengan berbagai latar belakang seperti Ya, baik. Terima kasih jawabannya, Kak Noval. Mungkin ada sedikit pesan yang perlu disampaikan buat seluruh pengurus GPAN Malang dan juga calon-calon pengurus, kan sebentar lagi pasti ada open recruitment buat pengurus di GPAN Malang ini. Silakan, Kak Noval. Oke, siap. Ini closing statement untuk calon pengurus GPAN, kemudian untuk teman-teman yang di GPAN Malang sekarang ya, pengurus-pengurus ini. Yang pertama, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Monika tadi, bahwasanya kita memprioritaskan itu ya kuliah. Nah, karena kan kita berkuliah ini memakai dana UKT, kemudian operasional itu, terlebih lagi teman-teman yang merantau kan full dana dari orang tua. Jadi usahakan kuliah itu selesai tepat waktu atau selesai di waktu yang tepat. Nah, teman-teman itu yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, organisasi ini sebagai pelengkapnya, karena di organisasi nanti teman-teman bisa memperdalam soft skill, bisa mendapatkan relasi-relasi yang bermanfaat di kemudian hari. Contohnya ya kegiatan sekarang ini saya sangat berterima kasih ya upaya teman-teman untuk menjalin relasi dengan alumni. Kemudian sebelumnya kan juga dari divisi PR ini menjalin kegiatan ya, mengadakan kegiatan dengan Kak Firas, dengan Kak Zalfa. Itu semoga di kepengurusan ke depan kegiatan-kegiatan yang mengajak kolaborasi dengan alumni lebih diperbanyak lagi, karena pasti akan ada beberapa hal yang bisa didiskusikan, tidak hanya dari teman-teman yang mendapatkan ilmunya, dari alumni pasti juga akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari teman-teman pengurus ataupun teman-teman calon pengurus GPN di masa yang akan mendatang. Kemudian yang kedua terkait kegiatan yang kita jalankan di GPN Malang itu, fokus kegiatan kita berkuliah. Nah, berkuliah dana dari orang tua, begitu juga untuk kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya, ya perlu doa dan restu dari orang tua kita. Jujur, kalau saya sendiri selama di GPN Malang ini, apapun kegiatannya, entah itu ada kegiatan fokus, mengajar, kegiatan ke luar kota, ataupun kegiatan yang di Malang saja, tapi
perlu kita konfirmasi dulu nih, jangan-jangan kalau kita ada kegiatan di luar, ternyata orang tua kita juga ada perlu. Jadi itu yang perlu kita komunikasikan. Jadi doa, dukungan dari orang tua itu juga sangat penting. Itu faktor terbesar yang saya rasakan bisa di titik sekarang ini, ya karena doa dan dukungan dari orang tua. Jangan sampai teman-teman dari pengurus GPN Malang ini ketika ada kegiatan GPN Malang nih, mengajar atau ada acara besar GPN, ternyata berbenturan dengan permintaan dari orang tua, misal minta diantar kemana, atau orang tua melarang, ya jangan diterobos itu larangannya. Jadi tetap dituruti, didiskusikan, ya siapa tahu datang kegiatannya bisa telat sedikit kan ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai berbenturan dengan kepentingan kedua orang tua kita. Terus yang ketiga, selamat berproses, selamat berjuang di organisasi yang akan memberikan manfaat banyak lah untuk teman-teman. Itu yang saya sampaikan, yang Kak Monika sampaikan tadi hanya sebagian kecil dari manfaat yang banyak pastilah akan kalian dapatkan di GPN Malang gitu. Semangatlah buat teman-teman. Baik, terima kasih Kak Noval atas closing statement-nya. Terima kasih banyak kami ucapkan pada Kak Noval yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing pada teman-teman dan sahabat GPAN dan juga pendengar GPAN podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Noval ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Saya Monika Zainal Fadilah sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di GPAN Pod selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.